Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari tentang tugas TKPK 02 yang berjudul yaitu penyusunan program bangunan dan lingkungan kawasan square sekitarnya. Ya, di mana tugas ini merupakan tugas besar dari mata kuliah TKPK 2, yang mana nanti tugas ini adalah memberikan pendataan bagi tugas di Studi Rancang Kota 2 di semester 4 nanti. Nah, tujuan dari diadakan tugas ini adalah untuk penyusunan tugas TKPK 02 sebagai dokumen hasil perkuliahan tugas TKPK 02 sekaligus sebagai referensi pada tugas Studi Rancang Kota 02. Ya, desain kawasan binaan jurusan arsitektur Politeknik Negeri Pontianak. Sedangkan tujuannya adalah menyusun program bangunan dan lingkungan kawasan square sekitarnya yang memenuhi kriteria perancangan elemen dan komponen tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan, yang meliputi pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik, dan perwujudan perlindungan lingkungan. Nah, lokasinya dilaksanakan di wilayah administrasi Kota Pontianak dan sekitarnya dengan luas maksimal 15 hektar. Jadi kalau lokasi yang saya berikan adalah di Kota Pontianak dan di Kabupaten Kuburaya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian kita lanjut ke ruang lingkup. Dalam penyusunan program bangunan dan lingkungan ini, ruang lingkupnya hanya membuat analisis sistematis kawasan perencanaan seperti yang Anda lakukan pada saat TKPK 01. Namun perbedaannya adalah cara penyusunannya, di mana penyusunan kali ini mendekati dengan apa yang ada di pedoman rencana tata bangunan dan lingkungan atau pedoman RTPL. Lingkup tugas dalam penyusunan produk ini minimal harus memuat program bangunan dan lingkungan, yaitu berkaitan dengan analisis sistematis kawasan perencanaan. Ya, di sini ditambahkan, ya, kalau sebelumnya hanya Anda mendapatkan cara menganalisisnya, yaitu hanya dari segi daya dukung fisik dan lingkungan seperti ini. Nah, pada TKPK 2, Anda akan diminta untuk lebih lengkap sesuai dengan pedoman rencana tata bangunan dan lingkungan mengenai sistematis kawasan perencanaan, itu berkaitan dengan perkembangan sosial. Yang pertama tentang kependudukan, jumlah penduduk serta dinamika kawasan perencanaan. Ya, ini dapat diasumsikan, artinya jumlahnya ini seharusnya sesuai dengan kondisi lokasi perencanaan, tetapi karena Anda belum mendapatkan pengetahuan tentang hal tersebut, yang mana akan didapatkan di semester 4 nanti, Anda dapat mengasumsikan dengan bahwa jumlah penduduk itu telah dihitung, ya. Jadi Anda mungkin tidak perlu menyebutkan secara lengkap atau secara detail, tetapi pada prinsipnya Anda cukup tuliskan saja bahwa jumlah penduduk di kawasan tersebut sesuai dengan perkembangan atau pertumbuhan pada Kota Pontianak. Nah, kemudian yang perlu Anda detailkan adalah pada saat sosial budaya. Sosial budaya ini Anda telah mempelajari teori-teori tentang dimensi sosial, dimensi fungsional, dan dimensi temporal, serta persepsi. Ya, seperti yang telah Anda pelajari pada materi ajar TKPK 02 ini, ya, tentang logis, temporal, visual, sosial, fungsional, persepsi. Nah, untuk sosial budaya, Anda masukkan 4 dimensi ini, yang Anda analisis, ada data dan analisis sesuai teorinya. Sementara untuk morfologi masuk di daya dukung fisik lingkungan. Ya, kalau ini tata guna lahannya, kondisi existingnya seperti apa, ya, kemudian analisisnya diperbandingkan dengan
RT RW atau RDTR, ya. Atau kalau di lokasi tersebut juga ada RTPL-nya, bisa menggunakan RTPL. Nah, kalau tidak ada, cukup RT RW saja. Misalnya di Korea kemungkinan RDTR-nya belum ada, RTPL juga belum ada, jadi hanya menggunakan RT RW. Nah, kemudian analisis dimensi morfologi sesuai dengan teori-teori yang telah diberikan, yaitu perkembangan mengenai kondisi lingkungannya. Nah, berikut masuk ke ekonomi. Nah, sama ya dengan kependudukan. Jadi untuk sektor pertumbuhan ekonomi, Anda cukup tuliskan saja bahwa pertumbuhan ekonomi mendukung perkembangan kawasan, ya. Jadi kenapa ini meskipun belum diperlukan, tetapi saya harus minta Anda untuk menulis semua ini, ya dikarenakan agar Anda tahu sebenarnya di RTPL itu seharusnya apa saja yang harus dianalisis, ya. Tidak hanya dari segi daya dukung fisik lingkungan, ataupun sarana prasarana serta historis kawasan, tetapi ada juga tentang pertumbuhan ekonomi, kependudukan, dan ada juga tentang konsolidasi lahan perencanaan. Jadi di sini kita berbicara tentang bagaimana lahan tersebut dalam perencanaan itu sudah dianggap legal atau enggak, atau siap untuk direncanakan, ya. Karena kalau sebenarnya kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu, apakah lahan-lahan tersebut memang sudah memiliki secara hukum misalnya sertifikat dan sebagainya, dan adanya persetujuan dari masyarakat apabila terjadi perubahan. Tetapi kali ini Anda cukup menuliskan di tugas Anda itu adalah bahwa tugas Anda ini untuk konsolidasi lahan perencanaan sudah sesuai dengan legalitas hukum yang berlaku. Anda tulis itu saja, ya. Nah, yang perlu Anda selain daya dukung, prasarana, dan terakhir signifikansi historis kawasan atau preservasi. Nah, mungkin tidak semuanya, ya. Jadi Anda bisa cek lokasi atau daerah mana saja di RT RW itu yang terkait, atau RDTR, ya, terkait bangunan-bangunan yang bersejarah yang dilindungi oleh pemerintah Kota Pontianak atau Kabupaten Kepuraya. Apabila tidak ada, Anda mungkin tidak perlu tuliskan, atau kalau memang memiliki potensi di lokasi tersebut, ya, sebagai contoh misalnya di Bundaran Kota Baru itu kan dibangun misalnya ada tugu huruf Y itu, ya, atau tugu kota. Nah, itu memang dibangun untuk menandakan lokasi tersebut adalah lokasi untuk pemerintahan Kota Pontianak. Nah, itu adalah potensi. Nah, potensi ini yang bisa dikembangkan untuk Anda rencanakan nantinya menjadi lokasi yang historis, ya. Jadi tidak harus sudah ditentukan oleh pemerintah, tetapi kalau menurut Anda bahwa lokasi atau kawasan-kawasan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan, Anda bisa tulis di sini, ya. Dari seluruh lokasi mungkin yang agak sulit yang atau belum terlihat adalah di mana di ini Bundaran Transmart, ya. Nah, Transmart sebenarnya Anda bisa tulis saja bahwa di situ ada potensi sebagai lokasi pengembangan kawasan perdagangan, ya, khususnya untuk Kabupaten Kepuraya. Nah, itu mungkin bisa saja Anda menciptakan sebuah tugu tersendiri khusus yang mewakili lingkungan ataupun Kabupaten Kepuraya, ya. Jadi kajian ini bisa dikembangkan. Lebih lanjut. Nah, dari hasil data dan analisis, ya, jadi kan masing-masing ini nanti akan memiliki hasil, ya, baik itu masalah ataupun potensi, yang ini semuanya, ya. Nah, Anda masukkan di sini, ya, permasalahannya dari masing-masing komponen-komponen data analisis di atas itu apa, kemudian seperti biasa potensi-potensi yang bisa disebutkan itu apa, ya. Jadi tugas Anda hanya sampai analisis.
karena waktunya juga terbatas, jadi hanya kami minta Anda membuat data dan analisis tapi lebih lengkap, karena cara menganalisis tidak hanya menggunakan RT RW, ya, karena di semester ini di TKPK 02 harus ada semacam kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang digunakan sebagai analisis, ya. Nah, sebagai contoh misalnya seperti di sini, dari lokasi ya. Open design, maksud saya di sini penyusunan RTPL. Bentar ya. Nah, di sini seperti yang saya berikan saat materi kuliah TKPK 02, saya telah berikan berbagai undang-undang teori ya pada lampiran yang Anda bisa pakai sebagai bahan untuk analisa. Ya, nah, di sini ada pedoman teknis, fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan dan lingkungan. Ya, jadi Anda akan tahu kira-kira jalur pedestrian, parkir dan sebagainya yang berdasarkan peraturan-peraturan ya, undang-undangnya. Itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan analisis Anda. Seperti ini ya contohnya. Ini ada di peraturan tersebut. Batas untuk aksesibilitas, untuk disabilitas, nah, berapa radius jangkauan ya, kemudian juga ini pola untuk pembuatan pedestriannya, jalur pedestrian ya, ukuran-ukurannya dan sebagainya, street furniture-nya seperti apa ya. Anda bisa pelajari di sini Permen PU nomor 30 tahun 2006. Berikut Anda bisa menggunakan pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau ya, itu untuk membuat RTH-nya. Nah, Anda bisa lihat di sini aturan-aturan minimal yang Anda bisa gunakan sebagai bahan analisis. Nah, ini terkait masalah contoh-contoh ya. Penyediaan RTH di kawasan perkotaan yang minimal luasnya adalah 20% dari wilayah perencanaan ya. Jadi minimal 30% keseluruhan, 20% ruang terbuka hijau publik, 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Jadi warga pun harus menyediakan lokasi untuk ruang terbukanya. Jadi sekitar totalnya 30%. Nah, ini kaitannya tadi kenapa saya minta untuk menambah penduduk sebenarnya di sini ya. Kira-kira dibutuhkan berapa luasan tamannya dan seterusnya ya. Tetapi untuk saat ini Anda cukup mengira-ngira saja. Tapi kalau kalian bisa menghitung ya silakan. Tapi kalau enggak masalah, yang penting ada dipersiapkan untuk RTH tersebut. Ya, kalau detailnya nanti di semester 4. Itu harus sudah benar-benar dihitung. Nah, ini bagaimana Anda ya, bagaimana Anda menyusun juga ini ya, tinggi pohon dan sebagainya untuk parkir, kemudian trotoar ya. Jenis-jenis pohon juga ini juga harus disiapkan ya, dari pohon pelindung, perdu, ataupun untuk pohon pengarah serta semak maupun ground covernya ya. Kalau Anda pelajari tentang tapak, saya rasa Anda pasti tahu di situ. Ya, berikut mungkin ada pedoman. Kalau tadi itu tata ruang hijau, sekarang ini adalah untuk non hijau. Non hijau ini berkaitan dengan kondisi-kondisi tempat plaza, parkir, lapangan olahraga, tempat bermain, rekreasi dan covernya batas ya. Anda bisa pelajari di sini bagaimana Anda harus membuat semacam plaza,
kemudian untuk tempat bermain dan sebagainya. Nah, ya kita lihat secara keseluruhan. Nah, ini contoh-contohnya juga ada, ya. Untuk syarat-syaratnya seperti yang sudah diberikan, Anda bisa mengambil dari sini. Nah, jadi termasuk ada aturan-aturan yang terkait dengan RTH-nya ya. Ini sebenarnya sama ya, keperluan luasannya juga. Nah, oke. Berikut ini ada RT RW untuk Kabupaten Keburaya ya. Anda bisa pelajari di sini. Kemudian juga ada RT RW Kota Pontianak ya. Kemudian di sini ada petanya. Kemudian ini RDTR ya, rencana detail tata ruang Kota Pontianak. Jadi kalau di Kota Pontianak sudah ada RDTR-nya, itu bisa digunakan. Kalau di saat ini TKPK 01 hanya kebijakan yang digunakan adalah dari RT/RW, sekarang kita harus lebih detail lagi ya, melihat dari rencana detail tata ruang kotanya, Kota Pontianak. Nah, ini ada rencana struktur kotanya, transportasi, pola ruang, pengembangan strategis dan sebagainya. Nah, ini Anda bisa dicek untuk analisisnya, bisa menggunakan juga dari sini. Berikut ada SNI, tata cara perencanaan lingkungan di perkotaan. Ya. Nah, saya lanjutkan. Ya, jadi dari beberapa analisis itu seharusnya sudah mulai Anda usahakan dilengkapi berdasarkan peraturan pedoman yang ada. Jadi analisisnya lebih tajam ya, tidak hanya berdasarkan intuisi atau persepsi Anda, tetapi berdasarkan aturan-aturan. Jadi kondisi existingnya misalnya jumlah RTH-nya hanya 10%, ya totalnya mungkin cuma 15%, sementara aturannya hanya harus 30%, 20% ruang terbuka, 10%-nya ruang terbuka privat. Ya berarti rencananya nanti di analisis nanti mengatakan bahwa ruang terbuka belum sesuai dengan aturan yang ada, jadi perlu ditambahkan, misalnya seperti itu ya analisisnya. Nah, berikut tata cara penyelesaian ya. Jadi kita mulai di minggu ke-12 kemarin, dan sekarang persiapan ya, saya minta Anda untuk mencari lokasinya, dan ini sekarang sudah saya tentukan beberapa delineasi, luas delineasinya ya, dan seperti ini luas delineasinya ya. Untuk yang mendapatkan lokasi di kawasan Alun Kapuas, jadi batas-batasnya itu di Bundaran Pancasila sini ya. Kemudian di kawasan Balai Kota. Kemudian ini ada Hotel Kartika, Alun Kapuas. Kemudian juga di lokasi jasa perdagangan, ya, hotel istilahnya bank perbankan ya, BNI, BCA dan seterusnya yang ada di. Jadi ini batas-batas yang harus Anda kerjakan ya. Nah, nanti kalau memang disetujui oleh dosen-dosen SRK, nanti tinggal dibagi sesuai dengan jumlah mahasiswa, blok-bloknya ya. Jadi apa yang Anda kerjakan nanti ini adalah pekerjaan secara kelompok ya. Kemudian kawasan yang Anda buat adalah kawasan campuran. Jadi memang agak lebih berat, bukan kawasan yang homogen. Kawasan campuran itu memiliki subtema sendiri-sendiri nantinya ya, untuk menyelesaikan permasalahan di masing-masing kawasan. Misalnya contohnya begini,
di sini adalah kawasan yang historikal, ya. Jadi batasannya mungkin sampai di sini. Nah, kawasan ini Anda harus mencari suatu cara bagaimana mendesain kawasan historikal. Kemudian ini pemerintahan, ini jasa perdagangan, dan ini mungkin rekreasi, ya. Jadi kalau memang disetujui tugas ini untuk ke depan dijadikan lokasi tugas studio rancang kota. Kemudian sama ya, ini yang ada di Tugu Ali Anyang, ya, di Kabupaten Kuburaya. Dia agak lebih mudah mungkin dibanding sebelumnya, tetapi repotnya di perencanaannya nanti, ya. Jadi analisis Anda adalah bagaimana potensi-potensinya itu Anda kembangkan, ya. Kalau dari segi permasalahan mungkin tidak terlalu banyak, karena tinggal bagaimana Anda mengidentifikasi, ya, daerah ini untuk apa, kemudian ini apa, awalnya dari apa, ya, permasalahannya apa, dan bagaimana dari segi tata guna lahannya, dari segi aspek-aspek pendukung lainnya, ya. Nah, ini perlu dipahami lebih lanjut. Kemudian juga ini kawasan untuk daerah Tugu Degulis, ya. Jadi Tugu Degulis juga bagaimana Anda merencanakan kawasan ini, menganalisis kondisi kawasan, ya. Saya hanya mengambil lokasi-lokasi yang berkaitan dengan lokasi yang dimiliki oleh kawasan pendidikan. Ya, di sini bagaimana Anda nanti menganalisis daerah hutan ini, ya. Kemudian ini yang hutannya, kemudian ini ruang publik Taman Catur, kemudian daerah ini yang digunakan sebagai lokasi jogging. Dan bagaimana Anda membuat semacam analisis terhadap kondisi kawasan hutan kota ini, ya. Berikut juga tentang lokasi, ya. Ini bundaran Kota Baru, ya. Nah, bundaran Kota Baru ini bagaimana Anda menganalisisnya, ya. Ini agak lebih kompleks juga karena kondisinya campuran, ya. Di sini ada budaya, kawasan budaya, kemudian di sini ada kawasan perkantoran, di sini ada kawasan pendidikan, ya, SD, kemudian di sini adalah kawasan untuk jasa dan perdagangan sekaligus beberapa permukiman, ya. Jadi kompleksitasnya cukup tinggi, dan di tengah ini ada kawasan bundarannya ini. Bagaimana Anda menganalisisnya, kondisi aspek-aspek misalnya pendukung aktivitas ekonominya dan seterusnya, itu juga dianalisis. Kemudian yang di bundaran Transmart ini, ya, bundaran Transmart, kawasan Transmart, saya tidak memasukkan Transmartnya, ya, karena ini memang sudah terbentuk, tetapi bagaimana nanti Anda bisa menganalisis kondisi pertama koridornya, ya, ini seperti apa di sini, ya, kaitan dengan sirkulasi dan sebagainya, dan bundarannya ini bagaimana bisa mengikat kawasan yang baru kembang. Nah, misalnya di sini, ya, ini kawasan mungkin semacam gudang ataupun bangunan-bangunan yang banyak sebagai pertokoan nantinya dikembangkan. Dan ini kawasan kosong, Anda bisa juga memberikan informasi terkait dengan masalah pembangunan kawasan-kawasan ini yang akan dijadikan kawasan untuk saat CBD-nya, ya, kota atau Kuburaya ini. Nah, jadi potensi-potensi permasalahan-permasalahan di sini Anda coba analisis, ya. Kemudian ada lokasi di, ya, Tugu Supadio, ya. Supadio ini dia tidak bundar tapi segitiga. Nah, dan lokasi sekitarnya juga
bercampur, jadi perumahan warga, sedikit perdagangan, jasa, di sini permukiman, dan di sini maupun dua ini adalah lokasi dari kawasan TNI. Nah, bagaimana Anda menganalisisnya dari segi tata lingkungannya terhadap bangunannya, apakah KDP, KLP dan sebagainya sudah sesuai atau tidak, kemudian dari segi tata bangunan dan sebagainya. Ya, ini perlu dianalisis sekaligus dari dimensi-dimensi yang ada. Nah, memang agak rumit, tapi Anda coba ya. Nanti setelah ini Anda akan mengerjakan selama 4 minggu ya. 4 minggu untuk analisis sistematis kawasan perencanaan. Nah, kalau minggu yang sekarang 13 ya, Anda juga diminta untuk membuat pendahuluan ya, dan tinjauan pustaka sampai ke minggu ke-15 ya kalau tidak salah. Jadi tinjauan pendahuluan pustaka dan analisis sistematik kawasan. Kemudian setelah Anda masuk lagi sekitar tanggal 15 Januari Anda akan melanjutkan lagi ya. Jadi Anda coba dulu, selesaikan dan kemudian dikumpulkan, kita nanti dianalisis, kita ke asistensi, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ini sistematikanya seperti biasa Anda membuat pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka berkaitan dengan teori-teori yang telah diberikan, ditambah dengan kebijakan ya. Jadi tidak semua RT/RW dimasukkan, tetapi yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan mengenai misalnya visi kota atau kabupaten, kemudian terkait dengan tata guna lahannya, RTTR dan sebagainya, sirkulasi dan sebagainya ya. Jadi tidak semua, kalau semuanya maka sangat tebal, tetapi yang hanya berkait saja yang perlu Anda cantumkan di sini. Kemudian ya, maksud saya kalau di TKPK 1 mungkin hanya sampai teori-teori dari yang saya berikan, tetapi kalau di TKPK 2 Anda harus memasukkan kebijakan RT/RW. Jadi ketika nanti di SRK Sesuai Rancang Kota 2 Anda sudah siap seperti apa misalnya visi dari kabupaten atau kota, kemudian kebijakan tentang yang terkait dengan sirkulasi, tata bangunan, tata guna lahan dan sebagainya ya. Nah, kemudian bab ketiga berisi analisis kawasan ya. Analisis kawasan ini ada sistematik kawasan, data dan analisisnya, kemudian ditambah dengan hasil analisis. Hasil analisis adalah permasalahan dan potensi yang ada di kawasan tersebut. Ya, dan diakhiri oleh penutup. Nah, ini tata cara untuk pelaporan, semuanya diuploadkan ke Google Classroom ya, semua mahasiswa berkelompok. Ya. Tapi maksimal semuanya harus mengupload. Formatnya laporan ukuran A4, satu eksemplar saja ya. Tapi diupload saja, tidak perlu dicetak. Ya, berupa file PDF buku laporan. Kemudian penutupnya seperti ini ya. Jadi sampai di sini ya penjelasan dari saya yang terkait dengan tugas ya. Jadi setelah ini Anda akan libur ya selama 2 sampai 3 minggu dan akan kembali masuk di tanggal 15 atau 16 kalau tidak salah ya. Jadi selamat berlibur ya, tapi jangan lupa untuk menyelesaikan juga tugas-tugas yang telah diberikan agar Anda berikutnya telah siap untuk melaksanakan kegiatan, karena waktu kita tidak banyak lagi ya. Setelah Anda masuk lagi, waktu Anda mungkin cuma tinggal 2 atau 3 minggu saja untuk menyelesaikan tugas, dan itu sangat terbatas. Nah, oleh karena itu dimanfaatkan semaksimal mungkin waktu libur Anda. Demikian, sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.